Pergi belikan aku anggur. Lu Shawan, sejak kamu gagal, minum anggur tiap hari di rumah. Jangan begini, terus merosot. Aku tak gagal. Aku lulus Zhuang Yuan. Jangan bicara sembarangan. Ku tampar mulutmu. Pergi beli anggur. Tak punya uang. Tak ada uang. Uang jualan tahu hari ini. Mau menilep? Uang tahu untukmu, bayar utang judi. Demi kamu, tinggalkan jadi menantu Perdana Menteri. Tinggalkan masa depan cerah. Malah dapat orang sepertimu. Lu Shawan bayar utang. Kamu berhutang banyak padaku. Hari ini harus lunas. Keluarkan. Tak punya uang bangun. Dia punya uang. Dia kaya. Lu Shawan tak menyangka kamu punya yang cantik, Nonik. Kamu tak bisa bayar. Dia yang bayar. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lu Shawan, kamu bukan manusia. Nonik. Lu Shawan. Lu Shawan. Nonik. Lu Shawan. Lepaskan. Kehidupan sebelumnya, Lu Shawan buat aku dipermalukan sampai mati. Lu Shawan. Tak menyangka kita dapat berkah. Persamaan lahir kembali hari pernikahan 10 tahun lalu. Dengar hari ini, Putri Perdana Menteri akan lempar bola pilih suami. Jika jadi menantu keluarga Perdana Menteri, menantu hebat, langsung sukses dong. Tidak hanya itu, ku dengar Putri Perdana Menteri cantik luar biasa. Cepat lihat, sudah keluar. Pilih aku. Di kehidupan sebelumnya, terhadap Shen Qingcheng, cinta mendalam. Padahal bola sutra dilempar Su Zixuan, tapi aku menyerah. Shen Qingcheng, hidup kembali. Aku tak akan ulangi kesalahan. Pilih kamu, aku akan tunjukkan padamu, setelah tinggalkanmu, betapa baiknya hidupku. Tuan muda ini, saya lihat Anda wajah tampan, sikap luar biasa. Hari ini lagi senang terima bola sutra, apakah Anda mau menikahi putri keluarga Su? Aku mau. Lu Shawan, kali ini aku juga tak akan pilih kamu. Dari sekarang kita di kehidupan ini, setelah pisah dari Lu Shawan, aku jual tahu, mulai dari pedagang, langkah demi langkah jadi pedagang kerajaan terbaik. Kemudian kebetulan kenal dan cinta dengan putra mahkota, sampai jadi permaisuri Ki Selatan. Aku butuh 5 tahun penuh. Hamba menghadap kaisar, anak menghadap ayahanda. Permaisuri, cepat bangun. Yang mulia suruh hamba datang pada urusan mendesak. 2 hari lagi adalah pesta Zhuang Yuan tahun ini, pesta Zhuang Yuan baru. Zhuang Yuan baru tahun ini, Lu Shaoan dari Kabupaten Qinghe. Aku ingat Kabupaten Qinghe kampungmu. Kau satu daerah dengannya. Aku ingin ajakmu ke pesta itu. Lu Shaoan, tak kusangka kau benar jadi Zhuang Yuan. Yang mulia, hamba, bagaimanapun hamba selir, keluar istana melanggar aturan. Qingcheng, kau satu-satunya istriku. Permaisuri Ki Selatan, kau berhak menemaniku lakukan apapun. Baik. Kebetulan
putra mahkota belum pernah kunjungi kampung hamba. Kali ini bawa putra mahkota pulang sembahyangi ayah. Xiao Anzi, Yang mulia, ini semua hadiah untuk Zhuang Yuan baru tahun ini yang disiapkan. Silakan lihat. Lu Xiaoan, di kehidupan lalu kau buangku. Aku tampar mulutmu. Non Lepaskan. kecil. Lu Xiaoan, kau pasti tak bayangkan. Ini yang kau dambakan di kehidupan lalu. Justru diberikan oleh istri setiamu ini langsung padamu. Aku penasaran, ekspresimu saat melihatku akan seperti apa? Selamat datang di pesta Zhuang Yuan Lu. Selamat Tuan Lu. Selamat Tuan Lu juara meraih Zhuang Yuan. Dengar Tuan Lu sangat berbakat, sangat dihargai Kaisar. Bahkan Zhuang Yuan baru juga ditunjuk Kaisar. Ini tak pernah terjadi dan tak akan terulang. Tidak hanya itu. Aku dengar, Kaisar dan Permaisuri akan hadir sendiri. Ini kehormatan besar. Kami rakyat jelata, semua berkat. Keberuntungan Tuan Lu. Baru bisa menghadap Kaisar. Anakku Xiaoan, ahli seni dan bela diri. Dihargai Kaisar. Juga Kaisar. Bijak memilih. Aku Lu Xiaoan bisa sampai hari ini. Semua karena istri. Diam-diam mendukungku. Di kehidupan ini. Tanpa beban Shen Qingcheng. Kekayaan dan kekuasaan. Istri cantik dan selir. Semua milikku. Ini baru awal. Ke depan. Aku akan makin sukses. Kaisar, sudah baik Kaisar temani aku. Bahkan pakai baju rakyat. hari ini aku temani kamu. Aku bukan Kaisar Qi Selatan. Hari ini aku hanya suamimu, menantu keluarga Shen. Ayah. Putri pulang menjenguk ayah. Sekarang Putri sudah permaisuri. Pulang dengan bangga. Tidak mengecewakan ayah. Ayah bisa tenang. Mohon ayah mertua tenanglah di alam baka. Beta pasti akan memperlakukan Qingcheng dengan baik. Ayah, bukan. Ayah, ini pertama kalinya aku datang ke kampung halaman ibu. Aku ingin menemani kakek sebentar lagi. Baiklah. Kalau begitu yang mulia, Anda temani Xiao Hui berkeliling. Aku akan bawa maklumat kerajaan dulu ke pesta Zhuang Yuan. Baik. Di jalan, hati-hatilah. Oh ya, Xiaoan, apakah kamu masih ingat Shen Qingcheng? Tadi saat aku datang, aku melihatnya. Pakaiannya sangat lusuh. Yang parahnya, di sampingnya ada seorang pria dan anak kecil. Benarkah? Setelah bertahun-tahun, dia tetap tak berubah. Sekarang aku adalah Zhuang Yuan baru yang ditunjuk oleh Kaisar. Dia buta huruf, hanya bisa jualan tahu. Bahkan dia tak sebanding dengan sehelai rambut istriku. Bisa menikahi Xiaoan adalah keberuntunganku. Siapa wanita ini? Siapa wanita ini? Tak ada satupun perhiasan atau tusuk konde yang layak dipakainya. Sangat miskin. Shen Qingcheng. Dia datang untuk apa? Aku pikir siapa? Ini kan Shen Qingcheng, si penjual tahu itu. Wanita ini ternyata dia ingin mendekati Xiaoan dari keluarga kami. Untungnya Xiaoan kami tak menghiraukannya. Dia bermata tajam dan menikahi putri Perdana Menteri.
Pesta ini adalah pesta Lu Shao'an. Dia tak diundang. Penjual tahu macam dia. Masuk dari mana? Iya. Shen Qingqing, kau jualan tahu lagi. Kau cari-cari cara masuk pesta ini. Berapa kilo mau dijual? Kue hijau ini enak. Nanti suruh koki istana buatkan untuk Xiaojue dan Hui mencicipi. Shen Qingqing. Shen Qingqing, aku bicara padamu. Bertahun-tahun tak jumpa, kau tetap sama. Miskin dan jelek. Aku sekarang adalah Zhuangyuan baru yang ditunjuk Kaisar. Juga suami putri sulung Perdana Menteri Su Zixuan. Kekuasaan kekayaan bagiku semudah itu. Lihat kau, setelah sekian lama masih seperti dulu. Rakyat jelata penjual tahu. Lu Shao'an berjuang bertahun-tahun cuma jadi Zhuangyuan. Kukira kau bisa pakai ingatan lama. Jadi pejabat tinggi. Ternyata cuma segini. Kau, Apa maksudmu? Anakku cuma Zhuangyuan. Zhuangyuan anakku ditunjuk langsung kaisar. Kau ini siapa? Berani di sini berkata seenaknya. Kau rakyat jelata yang miskin, tak pantas masuk pesta Zhuangyuan. Pengawal, bawa perempuan ini keluar. tunggu. Shao'an, Nyonya Shen Qingqing ini pernah punya hubungan denganku. Kalau diusir begitu, bakal jadi bahan tertawaan. Lebih baik Shen Qingqing ambil uang ini dan pergilah. Ini 50 tael perak. Karena ingat hubungan lama, ku hadiahkan untukmu. Seumur hidup, kau belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Iya juga. Kau cuma penjual tahu. Seumur hidup, tak akan dapat 50 tael. Tuan Lu, engkau terlalu menganggapnya. 50 tael? Aku rasa dia bahkan 5 tael perak pun belum pernah lihat. Jual tahu tak dapat 50 tael. Tapi kalau biarkan orang makan tahunya mungkin bisa. Di kehidupan sebelumnya, setelah dia gagal ujian, agar hidup lebih baik, aku jual tahu dari pagi sampai malam. Dia malah mabuk dan judi, tak mau berusaha. Aku dihina dan dipermalukan, kehilangan segalanya. Dia bahkan mau menceraikanku. Jangan minum lagi, makan dulu. Setiap hari hanya tahu. Apalagi yang kau bisa. Kasih aku uang. Aku mau beli minum. Cuma segini. Kau anggap aku pengemis? Ambil. Aku suruh ambil. Dulu aku buta. Menikahimu yang begini. Selain jual tahu saja, lainnya tak berguna wanita. Aku sangat menyesal. Dulu tak setuju Perdana Menteri. Lebih baik nikahi putrinya. Lu Shao'an, apa katamu? Jika aku setuju Perdana Menteri, jadi menantu Perdana Menteri, kekuasaan dan kekayaan semua milikku. Bahkan Zhuangyuan baru, bukan masalah. Salahku buta. Aku buta. Hancurkan masa depanku. Lu Shao'an, kita teman masa kecil. Bertahun-tahun rasa aku temani kau ujian. Uang yang ku dapat habis untukmu. Kau kini bicara begitu. Kau pantaskah padaku? Pergi kau. Kau yang salah padaku. Tanpamu, aku jadi Zhuangyuan baru. Aku akan diundang istana besar sebagai tamu terhormat. Bahkan aku bisa jadi kepercayaan di sisi kaisar, menteri penting.
Shen Qingcheng, kau celakakan aku. Kau tak tahu malu. Lu Shaoan, aku temani kau ujian. Kau gagal, ku hibur, ku rawat dengan baik. Agar kau tangan menulis ini tak kerja kasar. Aku bangun pagi-pagi, jual tahu. Kini kau bilang aku celakakanmu. Lu Shaoan, kau masih manusia. Aku menikahimu, aku yang buta. Diam. Aku bunuh kau. Wanita. Lu Shaoan, hidup kembali. Kau masih sama. Hina dan tak tahu malu, buta mata. Tak layak jadi Zhuang Yuan baru ini. Kau. Berani pukul aku. Kau tahu aku siapa sekarang? Kau hanya wanita penjual tahu. Aku pukul kau. Shen Qingcheng, kau cuma wanita. Berlagak status mulia, Aku beritahu, aku adalah Peduli statusmu. Berani lawan aku di sini. Habis sama. Datang. Pukul dia. Lu Shaoan. Kau akan menyesal. Menyesal. Aku Kaisar. Zhuang Yuan baru ditunjuk. Juga dari keluarga Perdana Menteri. Suami putri sulung. Buat aku menyesal. Mungkin kau bisa panggil Kaisar untuk dukungmu. Pukul. YR biasanya paling suka gula-gula. Kenapa tak makan hari ini? Aku ingat permaisuri paling suka manis. Aku bawa gula-gula untuk permaisuri. Baik. Berbakti. Tunggu kita ganti baju lalu cari permaisuri. Kaisar, putra mahkota, siap jubah naga. Jubah permaisuri. Bagaimana? Tak apa. Qingcheng pasti sudah tiba di pesta Zhuang Yuan. Usai ganti baju, bawa jubah permaisuri, ikut aku ke pesta Zhuang Yuan. Baik. Perintah Kaisar datang. Bawa turun. Salam pada Gonggong. Tidak tahu tujuan kedatangan Gonggong, ada maklumat. Kaisar berfirman, sebentar lagi. Datang ke pesta Zhuang Yuanmu? Berarti Kaisar sudah tiba di Kabupaten Qinghe. Tentu saja. Xiao Daisy. Aku di sini. Xiao Daisy. Aku di sini. Gonggong. Ini hadiah kecil. Minum teh Gonggong. Tuan Lu, izinkan saya berkata, rekanmu Tan Hua telah diangkat Kaisar jadi pejabat Qinghe. Kamu pilihan Kaisar Zhuang Yuan baru, masa depan cerah. Kaisar hargai kamu, tapi Kaisar juga pria romantis, taat pada permaisuri. Hanya jika kamu bisa mendapatkan hati permaisuri, baru bisa dapatkan Kaisar, penghargaan sejati. Saat permaisuri tiba, kamu tunjukkan diri. Nanti pasti karir lancar. Terima kasih Gonggong. Tolong aku. Shaoan, Kaisar dan permaisuri segera datang. Kita harus jangan lalai pada Kaisar dan permaisuri. Sudah lama dengar Kaisar sayang permaisuri seperti nyawa.
Tak disangka kabar ini ternyata benar, Xiaoan. Sekarang kamu dan Zixuan suami istri rukun seperti kaisar dan permaisuri sangat harmonis. Jika permaisuri tahu kesetiaanmu, maka dia pasti hargaimu. Nanti karirmu melesat pasti. Selamat Tuan Lu. Selamat Tuan Lu. Terima kasih semua. Tapi saat ini kita lebih baik rendah hati. Sebentar, mohon semua temani saya sambut kaisar dan permaisuri. Tapi sebelum ini, saya harus urus satu hal. Bawa ke sini. Shen Qingcheng, kamu dengar? Kaisar dan permaisuri akan hadir di pesta Zhuangyuan saya. Saya segera dapat penghargaan mereka untuk cegah kamu ganggu kaisar. Saya tak peduli ikatan masa lalu. Mau apa? Habisi kamu. Apa ini? Kembalikan. Maklumat kerajaan. Kamu ini wanita. Bagaimana kamu punya maklumat kerajaan? Xiaoan, pasti dia dengar hari ini kaisar dan permaisuri akan hadir di pesta Zhuangyuanmu. Jadi sengaja buat maklumat kerajaan palsu. Mau sembunyi di pesta. Sengaja jebak kamu. Maklumat kerajaan palsu. Tapi itu kejahatan mati seluruh keluarga. Aduh anakku, Shen Qingcheng, dia ingin kamu mati. Shen Qingcheng, aku tahu kau hidup jual tahu. Hidup susah. Kau pasti sering menyesal aku tak pilih kau. Tapi kok hatimu begitu jahat? Kau pakai maklumat kerajaan palsu. Mau jebak aku. Tak akan kubiarkan. Sekarang ku bakar. Lu Xiaoan, ini maklumat kerajaan. Dia bakar mimpimu. Berakhir. Kau akan sesal. Sesal. Aku kini kayak tak terbatas. Ngapa aku sesal? Ini sudah selesai. Giliranmu. Pukul. Cap permaisuriku. Xiaoan, ini cap permaisuri. Ini? Mustahil. Aku permaisuri dinasti Qi Selatan. Kau begitu padaku. Saat kaisar tiba, pasti kau bayar. Kau bilang kau permaisuri. Ya, aku kaisar, istri tunggal. Ibu negara permaisuri. Tak akan kubiar. Semua dengar? Wanita gila ini bilang dia permaisuri dinasti Qi Selatan kita. Kalian percaya? Shen Qingcheng, kita semua tahu dulu kau menggoda, lalu Xiaoan gagal, lalu selalu dendam. Tapi kau tak boleh sengaja pilih pesta Zhuangyuan orang untuk ribut. Hatimu terlalu jahat. Ini cap permaisuri asli. Shen Qingcheng, kau pikir aku bodoh? Di jalan ini, banyak toko ukir. Kau berani palsu maklumat kerajaan. Mengapa tak palsu cap permaisuri untuk meniru permaisuri? Aku tidak meniru. Shen Qingcheng, semua orang tahu permaisuri sekarang jarang keluar. Tak pernah muncul. Kau penjual tahu berani meniru permaisuri? Mimpi apa sih? Kasim Istana baru sampaikan perintah lisan kaisar.
akan bawa permaisuri hadir langsung di pesta Zhuangyuan. Rakyat tahu kaisar dan permaisuri itu sangat mesra. Bagaimana mungkin biarkan permaisuri datang sendirian? Benar. Kaisar dan permaisuri segera hadir langsung di pesta Zhuangyuanku. Tapi aku akan sebelum kaisar datang menghajarmu. Nanti saat kaisar tahu, pasti puji saya paham adat, paham etiket negara, pasti beri hadiah besar pada saya. Xiao An, jangan bicara banyak dengannya. Cepat suruh orang bunuh dia. Jangan biarkan dia mengganggu kaisar dan permaisuri. Berani kau? Kenapa saya tak berani? Kau palsukan permaisuri, sudah pasti hukuman mati. Saya hanya bantu kaisar atasi masalah saja. Saya bunuh kau, agar tak ganggu kaisar. Lu Xiaoan, kau pasti akan menyesal. Berhenti. Lepaskan ibu saya. Berhenti. Lepaskan ibu saya. Shen Qingcheng, ini anakmu itu. Ibu sakit. Rakyat jahat. Siapa beri kalian nyali? Berani pukul ibu saya? Ibu, Hahaha. rakyat biasa ya rakyat biasa. Tak berpendidikan. Bocah kecil, kau tahu tidak? Rakyat biasa sepertimu. Tak boleh sebut ibumu sebagai ibu. Hanya putra mahkota tak boleh sebut ibunya sebagai ibu. Shen Qingcheng, anakmu ini mirip kamu. Miskin dan bodoh. Shen Qingcheng, kurasa kau terlalu ingin jadi permaisuri. Tak hanya menyamar sebagai permaisuri, kau bahkan menyuruh anakmu menyamar sebagai putra mahkota. Tahukah kau, ini kejahatan besar. Shen Qingcheng, tak kusangka dulu gagal merayu Lu Xiaoan. Kau malah berkhayal tinggi. Hahaha, kau tak takut mati? Diam. Kalian orang-orang buta ini tak mengenali putra mahkota dan permaisuri. Kalianlah yang pantas mati. Wanita, sudah di ujung maut. Masih berani bicara sembarangan. Jangan sentuh ibuku. Kurang ajar. Lu Xiaoan, jangan sentuh dia. Lepaskan anakku. Aku bukan hanya Zhuangyuan baru yang ditunjuk kaisar, istriku juga putri Perdana Menteri. Tak hanya akan kusentuh, aku juga akan menghukum kalian. Rakyat biasa berani menyamar sebagai kerabat kerajaan. Ini kejahatan yang pantas dibasmi 9 marga. Xiaoan, jangan banyak bicara dengan mereka. Cepat beri pelajaran untuk kaisar. Zixuan benar. Aku adalah Zhuangyuan baru yang ditetapkan kaisar. Seharusnya membantu kaisar menyelesaikan masalah. Shen Qingcheng, kau berani menyamar sebagai kerabat kerajaan. Jangan salahkan aku nanti. Ayo, tarik Shen Qingcheng. Hajar dia keras. Anak ini. Ibu. Xiaohui. Lu Xiaoan, kamu berani lakukan ini? Aku takkan biarkan kamu. Kaisar juga takkan biarkanmu. Bagus. Aku ingin lihat. Kamu rakyat biasa tak berdaya. Bagaimana bisa tak biarkan anakku Zhuangyuan baru ini? Pukul dia. Ibu. Kalian bahkan seorang wanita tak bisa tangkap. Bodoh sekali. Wanita, berani melawan? Hentikan. Jangan pukul ibuku. Anak kecil, diam cepat. Ini tak ada hakmu bicara. Lu Xiaoan, kamu pasti menyesal. Kamu aku sebagai Zhuangyuan baru pilihan kaisar. Segera akan jadi orang kepercayaan kaisar. Meski aku lakukan apapun, kaisar akan dukung aku. Tapi kamu tak hanya lawan aku,
tapi juga palsu sebagai permaisuri. Bahkan kamu palsukan maklumat kerajaan. Kukabarkan, hari ini aku akan buat perbuatanmu bayar harganya. Panggil orang. Tarik Shen Qingcheng. Hajar dia keras. Anak ini. Hajar keras. Anak ini. Aku lihat siapa berani. Xiaohui putra mahkota Istana Timur. Dia calon kaisar. Hari ini aku di sini, jangan ada yang berani menyentuhnya. Ibu Permaisuri, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Masih berpura-pura, terlalu larut dalam peran. Karena kalian sangat tak ingin berpisah. Baik, aku akan mengabulkannya. Pengawal, pukuli mereka semua. Pukuli sampai mati. Benar. Pukuli sampai puas. Pukuli sampai lega. Bahkan jika dia mati, kaisar akan mendukungku. Pukul. Shen Qingcheng. Sepanjang hidupmu, kau hanya pantas diinjak-injak olehku. Mengapa putra mahkota menghilang? Hamba tidak tahu. Bagaimana kalian bekerja? Bisa hilangkan putra mahkota. Untuk apa kalian kubutuhkan? Kaisar, tenangkan amarah. Hamba menduga Yang Mulia Putra Mahkota mungkin telah pergi mencari permaisuri. Benar juga. Putra mahkota biasanya paling tak bisa lepas dari Qingcheng. Tapi putra mahkota menyangkut calon penerus. Lebih baik segera pastikan. Jika benar hilang, semua kalian kubunuh. Ibu Permaisuri, Ibu Permaisuri. Jangan pukul lagi. Tak boleh pukul lagi. Jangan berhenti. Lanjutkan pukuli mereka. Bangsat kurang ajar. Aku adalah putra mahkota. Berani kau perlakukan aku dan Ibu Permaisuri begini. Ayah Kaisar tak akan membiarkanmu. Kaisar menunjukku sebagai Zhuang Yuan baru mereka. Aku harus untuk Kaisar pimpin negara dan damai. Seperti kalian, palsu keluarga kerajaan. Hari ini di pesta Zhuang Yuanku, contohkan, agar Kaisar lihat kepandaianku. Tak ada penolong. Bocah, kau cuma lihat ibumu dipukul mati. Bunda, bagaimana? Bunda baik. Xiaohui selamat. Bunda lindungi Xiaohui. Xiaohui tak terluka. Anak, setelah hari ini kau jadi pegawai istana. Tangan kanan kaisar. Hari ini hari bahagia. Jangan ada darah. Begini, kau berlutut sujud pada kami. Mungkin aku dan anakku senang akan berbaik hati. Ampuni kalian berdua. Ya, Shen Qingcheng, lihat Xiaoan dan Nenek Lu sudah memaafkan. Cepat sadar, akuilah salahmu. Kurang ajar. Kalian rakyat jelata berani di hadapanku berkata kasar. Lu Xiaoan, lepaskan anakku. Pergi. Xiaoan, mereka tak menyesal. Sepertinya kita tak perlu lembut. Benar. Pukul. Pukul sampai mati. Pukul keras. Kaisar, Kaisar. Hati-hati, Kaisar. Jaga kesehatanmu. Diam. Cepat semua. Jika putra mahkota tak ada di pesta, kalian akan kutuntut. Xiaoan. Apa ini? Ini token putra mahkota. Benar. Ini milikku. Token khususku. Karena kalian sudah tahu identitasku. Cepat lepaskan aku dan Permaisuri. Ibu, sebentar lagi kita aman. Tahanlah. Bocah kecil. Kau kira aku bodoh? Shen Qingcheng berani palsukan cap permaisuri. Bahkan suruh kau tiru putra mahkota. Membuat token palsu. Baginya, bukan hal sulit, kan? Ini bukan palsu. Kau bilang bukan, ya bukan. Siapa kau ini? Shen Qingcheng, berani sekali kau.
Tak hanya palsukan cap permaisuri, tiru permaisuri, berani juga palsukan token putra mahkota. Ini kejahatan besar. Shen Qingcheng, aku tahu kau sekarang sangat terpuruk. Selalu iri pada Xiao An. Tapi, tak perlu sombong seperti ini. Untuk dapat muka, sampai berani lakukan kejahatan yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Kau berani? Shen Qingcheng, jangan-jangan kau pikir dengan tiru permaisuri Xiao An akan menyesal karena tak menikahimu? Jangan bermimpi. Tunggu Kaisar tiba. Kalian akan tahu rasa sesal yang sebenarnya. Shen Qingcheng, kau pertama palsukan maklumat kerajaan, lalu palsukan cap permaisuri. Sekarang suruh si kecil manis ini panggil kau permaisuri. Bahkan palsukan token putra mahkota. Semua perbuatanmu ini adalah kejahatan berat yang pantas dipenggal. Shen Qingcheng, beraninya kau. Diam kau. Kami tidak memalsukan. Ibu adalah permaisuri yang sah. Aku adalah putra mahkota. Hari ini kau berani bersikap durhaka kepada aku dan ibu. Aku akan minta ayahanda cabut gelar Zhuang Yuanmu. Kurang ajar. Aku adalah Zhuang Yuan baru yang ditetapkan oleh Kaisar. Mana bisa dicabut hanya dengan omonganmu. Hari ini, untuk Kaisar, aku akan habisi kalian berdua. Nanti, ketika Kaisar tahu aku membunuh kalian, pasti sangat senang. Akan lebih menghargaiku. Mimpi. Gelar Zhuang Yuanmu hanya diberikan oleh Yang Mulia karena menghormatiku. Diberikan padamu. Dengan perbuatanmu sekarang, Zhuang Yuanmu sudah tamat. Zhuang Yuan di mulut, Zhuang Yuan di mulut. Nah, aku lihat wanita licik Shen Qingcheng ini karena tidak jadi istri Zhuang Yuan. Sangat cemburu sampai gila. Benar-benar wanita gila. Sudah begini, masih berani bicara sembarangan. Lanjutkan pukul mereka. Ibu. Kaisar, hati-hati. Dadaku, kenapa sakit sekali? Jangan-jangan permaisuri dan putra mahkota kecelakaan? Kaisar, ada apa? Aku baik. Keselamatan putra mahkota penting. Cepat pergi. Ibu, cepat bangun. Baru saja, bukannya sangat tegar. Kenapa pingsan? Xiao An, orangnya tidak mati. Tidak mati, bagus. Agar tidak mengotori pestaku. Ambilkan baskom air garam. Siram dia sampai bangun. Kamu berani? Asalkan aku hidup kembali ke istana hari ini. Aku pasti akan minta ayahanda menghukum kalian. Aku justru akan, di depanmu. Siram dia dengan air sampai bangun. Aku lihat kamu bisa apa. Aku lihat kamu bisa apa. Ibu, kamu bagaimana? Xiaohui. Ada luka? Karena sudah bangun. Lanjut pukul. Kaisar dan permaisuri, segera datang. Jangan biarkan rakyat jelata ini menodai Kaisar dan mata permaisuri. Kaisar, di depan adalah pesta Zhuang Yuan. Berhenti. Berhenti. Selamat datang, Perdana Menteri. Menantu. Selamat datang, ayah.
Besan, akhirnya kamu datang. Ayah, Baru saja, saya, di luar halaman, mendengar di sini, ada suara ribut. Aku masuk lihat. Kaisar dan permaisuri akan segera tiba. Kalian ribut. Tidak sopan. ayah, Anda salah paham. Ini bukan urusan kami. Mereka datang ke pesta Shaoan, buat keributan di pesta Zhuangyuan. Apa terjadi? Wanita ini mantan kekasih Shaoan. Rakyat jelata penjual tahu. Berani menyusup ke pesta Zhuangyuan Shaoan. Berani menyusup ke pesta Zhuangyuan Shaoan. Tak hanya jual tahu di sini. Mengaku sebagai permaisuri. Masuk palsukan maklumat kerajaan. Buat anak ini pura-pura sebagai putra mahkota. Ayah mertua, kata Zixuan benar. Dua rakyat jelata ini tak hanya mengaku keluarga kerajaan, palsukan maklumat kerajaan. Ini semua kejahatan pantas dipenggal. Saya sebagai yang ditunjuk kaisar, yaitu Zhuangyuan baru. Saya wakili kaisar beri pelajaran pada mereka. Kurang ajar. Wanita ini berani lakukan hal sangat durhaka. Sushingda, kau buka matamu, lihat jelas. Aku permaisuri dinasti Qi Selatan. Kau lakukan ini, yang mulia tak akan biarkanmu. Suara ini kenapa familiar? Hamba menghadap kaisar dan permaisuri. Yang mulia Su, bangunlah. Terima kasih yang mulia. Permaisuri, Wanita, berani sekali kau tidak hormat pada ayahku. di tanah ini, apa ini? Ayah, di tanah ini adalah token palsu putra mahkota dari rakyat ini. Bawa ke sini. Ayah, token ini ada masalah. Token ini putih bersih. Terasa halus seperti giok. Dibuat dari giok mutiara kualitas terbaik. Di ibu kota, benda ini hanya ada di istana. Hanya di istana. Jangan-jangan token ini adalah milik keluarga kerajaan? Tidak mungkin. Ayah, apa ayah salah lihat? Ayah, dua rakyat ini berpakaian sederhana, tanpa pengawal. Mana mungkin mereka permaisuri dan putra mahkota? Benar. Shaoan benar. Shen Qingcheng ini dulu selalu mengejar-ngejar keluarga Lu. Datang ke pesta Zhuangyuan anakku hari ini, pasti ada niat jahat. Mungkin ia datang untuk merusak hubungan Shaoan dan Zixuan. Ya, ayah. Seperti diketahui semua, kaisar dan permaisuri harmonis dan rukun. Contoh pasangan sejati. Wanita ini datang sengaja untuk memfitnah, mengatakan Shaoan tak bermoral. Jika kaisar tahu, pasti marah besar pada keluarga Su, sangat merugikan. Saya juga sudah dengar kaisar dan permaisuri mesra hubungan harmonis. Sejak permaisuri dilahirkan putra mahkota tak pernah keluar istana. Kedua orang ini jika berani lukai keluarga Su, saya juga tak akan maafkan. Pengawal pukul mereka. Ibu lepaskan saya.
Shen Qingcheng, jangan salahkan saya tak beri ampun. Kau lakukan kejahatan berat. Saya hukum kau untuk kaisar. Tak langsung penggal kau sudah sangat baik. Lu Shaoan, Susingde, kalian pasti menyesal. Tunggu ayah saya datang. Saya akan seret kalian keluar penggal-penggal. Kurang ajar. Nama kaisar bukan untuk kalian panggil langsung. Sayang, entah ibumu ini bisa bertahan sampai ayahmu datang. Kaisar lewat gerbang. Sekarang pesta Zhuangyuan. Cepat lagi. Aduh. Kaisar, Baiklah, saya duluan. Kalian ikut. minggir. Perdana Menteri, ada kabar Kaisar segera tiba di pesta. Benarkah? Sangat benar. Kalian semua dengar? Kaisar dan Permaisuri akan segera datang. Aku pergi menyambut dulu. Tangani ini dengan baik. Kedua rakyat ini. Jangan ganggu Kaisar. Ayah mertua, tenang saja. Aku akan urus ini. Tak akan nodai mata kaisar. Shen Qingcheng. Dengar? Kaisar dan Permaisuri segera datang ke pesta Zhuangyuanku. Apa yang harus kulakukan padamu? Shaoan. Perempuan ini, walau miskin, tapi cantik. Lebih baik Kupikir, lebih baik langsung buang ke rumah pelacur. Buang ke rumah pelacur. Bagaimanapun. Hahaha. Ya, bisa jadi. Ada lelaki tua suka kamu. Kau akan kaya. Tak perlu terima kasih. Aku carikan, tuan baik. Buta mata. Lu Shaoan, kau hari ini melakukan dosa besar. Nyawamu tak aman. Saudaramu. Semua di sini. Mati semua. Masih berani? Kalau kau buang ibuku ke pelacuran, aku pastikan semua di sini kepala terpenggal. Keluarga ikut dihukum. Pergi. Jangan halangi. Lu Shaoan, hentikan sekarang. Masih sempat. Shen Qingcheng, kamu sendiri tak selamat. Masih lindungi anak ini. Sungguh erat hubungan ibu anak. Kalau begitu, aku akan beri dia tempat baik. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Pengawal. Ambil wanita ini, jual ke bordil. Untuk anak ini, bunuh. Buang ke kuburan massal. Biarkan nasibnya. Ya. Dia putra mahkota. Kalian berani? Ibu, lepas aku. Aku mati bersama ibu. Bersama. Lu Shaoan, lepas dia sekarang. Aku maafkan yang lalu. Atau Kaisar marah. Tak ada yang sanggup. Shen Qingcheng hampir mati. Masih keras mulutmu. Pisahkan. Hentikan. Siapa beri kalian nyali? Berani ganggu orangku. Qingcheng, ada apa? Mengapa kamu dan Huai banyak luka? Jue, kau akhirnya datang. Ayah, ibu selamatkan aku. Luka parah. Selamatkan ibu. Yang mulia, Kau siapa? Tanpa izinku, Zhuangyuan. Siapa izinkan kau masuk pesta Zhuangyuan tanpa izin? Siapa aku? Matamu buta, tak kau lihat. Siapa ini?
ternyata kau Xiao An. Dia adalah Shen Qingcheng, pria di sampingnya. Datang melindungi istrinya. Aku pikir siapa? Ternyata Shen Qingcheng. Setelah dicampakkan Xiao An, kami cuma dapat pria seperti kau. Baju kasar dari ujung ke ujung, mungkin tak punya satu koin pun. Dengan Shen Qingcheng, si rakyat jelata ini cukup serasi. Shen Qingcheng, seleramu cuma segini. Lepas dariku dapat yang seperti hahaha. Aku kira tanpa aku kau akan jadi apa. Tak disangka masih sama miskinnya. Aku bersyukur mengusirmu. Keputusan paling benar. Berani. Dia permaisuri Ki Selatan. Berani menghina atasan. Shen Qingcheng, aktingmu lengkap sekali. Cari lagi pria ini. Bilang dia kaisar. Aku rasa kau ingin jadi permaisuri sampai gila. Kau adalah Zhuang Yuan baru tahun ini. Lu Xiaoan ya. Ya. Zhuang Yuan seharusnya rendah hati, sopan, pintar, berbakat. Kenapa Zhuang Yuan tahun ini sangat buruk? Budi pekerti begini. Kurasa sama sekali tak layak jadi Zhuang Yuan. Berani. Kau ini apa? Berani meragukan Zhuang Yuan ini. Apa aku ini? Aku yang menunjukmu sebagai Zhuang Yuan baru, kaisar dinasti Qi Selatan yang berkuasa. Xiao Jue. Kamu bilang. Kamu adalah kaisar? Benar. Kalian dengar tidak? Dia bilang dia adalah kaisar. Hahaha. Lagi-lagi orang gila. Lu Xiaoan, aku rasa kamu yang gila. Siapa yang berani memberimu nyali hingga berani menghina aku seperti ini? Aduh. Seorang penjual tahu busuk, seorang pria berani di wilayah anakku berlagak dan bertindak kasar. Kamu pikir kami bodoh? Jika kalian adalah kaisar dan permaisuri, maka aku adalah ibu suri. Ya, hahaha. Shen Qingcheng, sandiwara kamu cukup lengkap. Kamu adalah permaisuri. Si kecil imut ini adalah putra mahkota. Dia adalah kaisar. Hahaha. Kau benar-benar tidak takut dipenggal. Yang pantas dipenggal adalah kamu. Lu Xiaoan, kamu menghina permaisuri yang berkuasa dan putra mahkota, lalu membakar maklumat kerajaan tanpa izin. Setiap perbuatanmu ini adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 keluarga. Setelah hari ini, tidak hanya mimpimu sebagai Zhuang Yuan akan hancur, semua orang yang hadir akan kena imbas karena kamu. Semua orang yang hadir akan kena imbas karena kamu. Permaisuri. Dia berani membakar maklumat kerajaan tanpa izin. Shen Qingcheng, kamu belum paham situasi. Kau Shen Qingcheng palsukan maklumat kerajaan. Palsukan keluarga kerajaan dulu. Aku hanya bantu kaisar ajari kalian. Setelah kaisar tahu, pasti beri hadiah besar padaku. Hadiah untukmu, hina permaisuri dan putra mahkota, bakar maklumat kerajaan sendiri, lakukan hal durhaka ini. Masih harap aku bisa beri hadiah padamu? Kau mimpi indah? Wah, pura-pura bagus. Kau kira Zhuang Yuan takut? Jika kau kaisar, aku jadi kaisar tertinggi. Ajue, orang ini bodoh. Tak perlu bicara banyak. Buka matamu. Lihat ini apa? Kurang ajar. Ini cap negara. Kau yang kurang ajar. Pertama, Shen Qingcheng palsukan cap permaisuri dan token putra mahkota. Lalu kau, pria ini, palsukan cap negara. Keluargamu untuk di depanku pamer, sombong, sampai segitunya. Xiaoan, tak perlu bicara banyak. Shen Qingcheng ini tak dapat kau lewatkan jodoh emas. Mungkin sudah gila. Ya, Xiaoan, habisi mereka agar tak ganggu kaisar permaisuri. Zhuang Yuan, mulai sekarang kau bukan Zhuang Yuan lagi. Sudah begini,
masih berani bicara kasar, aku akan singkirkan kalian sebelum Kaisar dan Permaisuri tiba di pesta ini, rakyat jelata. Lu Shaoan, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau masih begitu bodoh, maka saat gelarmu dicabut adalah hari seluruh keluargamu dihukum mati. Wanita, diam! Siapa suruhmu kutuk suamiku? Berani. Kau berani pukul permaisuri? Kalian mau memberontak? Yang mau memberontak justru kalian pengawal. Serang. Goblok semua. Tak kusangka kau lumayan. Shen Qingcheng, pria yang kau cari ini ternyata cukup berguna. Aku kira dia sama seperti kalian, hanya bisa dipukuli pengecut. Su Zixuan, jaga mulutmu. Hina keluarga kerajaan juga kejahatan berat. Ayah, jangan buang waktu, segera hukum mereka semua. Hukum. Hahaha. Pikirkan dulu, bisakah kalian keluar dari pesta ini hari ini? Hari ini, siapa bisa tangkap dia? Aku laporkan pada Kaisar. Kaisar beri hadiah besar. Serang. Hati-hati juga. Hati-hati, ayah. Lu Shaoan yang beta beri kamu kesempatan terakhir. Biar permaisuri dan putra mahkota beta pergi. Dasar sampah. Serang terus. Kamu kan jago. Bisa lawan berapa? Lu Shaoan yang kesuksesanmu kini hadiah dari permaisuri. Jika permaisuri celaka, gelar Zhuang Yuanmu kucabut seluruh kediaman Perdana Menteri karena perbuatanmu membayar harga. Shen Qingcheng, suruh pacar bayanganmu ini diam. Jangan bicara sembarangan. Aku akan robek mulut kalian. Bandel, jangan hina ibuku. Dasar imut. Berani sebut putri Perdana Menteri bandel, kamu mau mati. Ibu, jangan urus rakyat jelata, buang waktu. Nanti mereka ini kutangkap, ditahan semua, bawa ke Kaisar dan Permaisuri. Mereka yang hukum. Hahaha. Kamu kan jago. Lawan terus. Berani sentuh permaisuriku, kamu cari mati. Lepaskan. Lepaskan suamiku. Aduh, anakku. Beraninya kau. Anakku adalah Zhuang Yuan baru yang ditunjuk Kaisar. Lepaskan dia. Lepaskan dia sekarang. Apa kalian hanya berdiri? Cepat tarik dia. Aduh! Dasar gila. Kau benar-benar gila. Aku ditunjuk Kaisar. Zhuang Yuan baru. Berani membunuh pejabat. Rakyat jelata sepertimu dibunuh 1000 kali pun takkan cukup. Suamiku adalah orang kepercayaan Kaisar.
Kaisar dan Permaisuri akan datang ke pesta. Mereka pasti akan melaporkan kejahatan kalian. Kalian tunggu saja di penggal. Kalian tunggu saja di penggal. Tak perlu kau katakan, aku sudah tahu. Setelah aku kembali ke istana, seluruh keluarga Perdana Menteri akan kuhukum. Sudah begini, kau masih berani menyebut diri kaisar. Sepertinya harus kuberi pelajaran agar kalian tahu batas diri. Pengawal, bawa dia ke kantor ya, men. Suruh pejabat menjatuhkan hukuman. Gonggong An, akhirnya Anda datang. Cepat, silakan Kaisar dan Permaisuri masuk. Perdana Menteri Su, apa maksud Anda? Kaisar dan Permaisuri sudah lama tiba di pesta. Anda tak sambut mereka. Apa? Gonggong, kata-katamu benar. Kaisar dan Permaisuri sudah tiba, tapi hamba belum lihat. Sudahlah. Cepat antar aku ke pesta. Hai, rakyat jelata. Lihat pejabat, cepatlah berlutut. Kau berani minta Kaisar berlutut? Kau sanggup terima? Aku ingat kau. Kau teman sekelas Lu Shaoan Tan Hua. Kau juga murid Kaisar. Kenapa tak kenal dia? Berdurhaka. Aku dengar dari Shaoan. Kalian rakyat jahat, berani di pesta Zhuangyuan menipu jadi kaisar dan permaisuri. Sungguh biadab. Kini di kantor ini, masih berani bicara lancang. Kau tahu salah. Aku adalah putra langit. Apa salahku? Justru kalian tak bedakan benar salah, menyalahgunakan wewenang. Aku yang akan menghukum kalian. Negara beri kalian jabatan untuk bantu rakyat. Tapi tak disangka, kalian saling lindungi. Putar balik fakta, berbuat jahat. Kurang ajar. Menurutku, yang putar balik fakta jelas kalian. Masih tak mengaku? Pengawal, pukul mati anak ini. Baginda, Baginda baik-baik saja. Lepaskan ayah ibuku. Lepaskan mereka. Kalian sungguh biadab. Berani ribut di pengadilan, bawa anak ini, masukkan ke penjara. Lepaskan dia. Dia putra mahkota. Berani kau perlakukan dia? Putra mahkota pun apa? Bukannya kalian bilang, kalian adalah kaisar dan permaisuri, lalu aku tetap pukul saja. Kurang ajar. Li Cheng, kau berbuat dosa besar. Jika tetap nekat, aku jamin kau menyesal. Menyesal? Aku menyesal tidak. Lebih cepat menghukum kalian. Setelah aku vonis kalian, akan laporkan ke kaisar dan permaisuri. Lanjutkan pukul. Pukul dengan keras. Ini adalah An Gonggong dari sisi Kaisar. Hamba, Zhuangyuan baru, Lu Shaoan, hormat pada An Gonggong. Hormat pada An Gonggong. Lu Shaoan, aku tanya kamu, Kaisar dan Permaisuri di mana? Apa katamu? Kaisar dan Permaisuri sudah datang? Kaisar dan Permaisuri sudah tiba sejak lama. Pesta Zhuangyuan ini, bagaimana kalian kerjakan? Bahkan orangnya tak jemput. An Gonggong, maafkan. Hamba benar-benar tidak melihat Kaisar dan Permaisuri. Jika melihat, pasti
disambut dengan baik. Gonggong, tenang dulu. Mungkin adalah kaisar dan permaisuri. Ada urusan tertunda. Tidak mungkin. Meski ada halangan, tak mungkin selambat ini. Kalian, kenapa masih diam? Cepat cari. Cepat, kerahkan semua orang dari istana. Harus ditemukan kaisar dan permaisuri. Ya, Yang Mulia dan Permaisuri. Kalau terjadi sesuatu, kalian, nyawa kalian taruhannya. Gonggong, maafkan. Di pesta Zhuangyuan hari ini ada 3 rakyat jelata. Mereka mengaku sebagai kerabat kerajaan, mengaku sebagai kaisar dan permaisuri. Selain itu, tidak ada yang terlihat. Kau bilang tadi, bahkan ada orang memalsukan diri sebagai kaisar dan permaisuri, masuk pesta tanpa izin. Benar. 3 rakyat jelata ini tak hanya memalsukan maklumat kerajaan, tetapi juga membawa barang kerajaan. Sebagai kaisar, Zhuangyuan baru yang ditunjuk, tentu membantu kaisar mengatasi masalah. Sekarang, sudah mengirim mereka ke kantor untuk dihukum. Di masyarakat, berani ada rakyat yang begitu nekat, berani memalsukan diri sebagai kaisar dan permaisuri? Sudah, kalian cepat. Kirim orang untuk mencari. Kalian berdua, bawa aku pergi melihat. Berhenti. Yang Mulia, Anda baik-baik saja? Qingcheng, jangan menangis. Aku baik-baik. Kurang ajar. Sekarang kau tahu dosamu. Aku tak bersalah. Justru aku akan menghukummu mati. Sebagai pejabat kerajaan, menyalahgunakan kekuasaan. Tunggu aku kembali ke istana, pasti kubunuh seluruh keluargamu. Masih berakting? Aku lihat kau ingin jadi kaisar. Sudah gila kau. Mengapa aku harus berakting? Aku memang dari awal adalah kaisar dinasti Qi Selatan. Kaisar, aku lihat kau gila. Aku pejabat ini dengan Zhuang Yuanlu, bersahabat baik secara pribadi. Sudah lama tahu Shen Qingcheng setelah dibuang oleh Shao An merasa tidak puas. Tapi kalian di sini pura-pura hebat. Aktingnya cukup meyakinkan. Demi gengsi mati-matian, sampai nyawa pun tak dihiraukan. Layakkah? Omong kosong. Lu Shawan sekarang meskipun di hadapanku, aku tak akan meliriknya lagi. Aku tak akan meliriknya lagi. Di hatiku, hanya ada Ajwe satu-satunya. Masih berani membantah? Aku lihat sampai kapan kalian bisa tahan. Lanjutkan pukuli mereka, sampai mereka mengaku bersalah. Pejabat buta. Bahkan kaisar pun tak kenal. Apa hakmu duduk di posisi itu? Berani menghina aku? Aku lihat kau sungguh keras kepala. Datanglah orang. Untukku tampar mulutnya. Silakan, Gonggong. 3 orang jahat ini dosanya tak bisa dimaafkan. Nanti kau harus menghukum mereka dengan baik. Jika kata-katamu benar, akan ditangani dengan adil. Terima kasih, Gonggong. Shen Qingcheng, kau tamat. Hentikan! Kurang ajar. Berani-beraninya kalian memukul permaisuri dinasti Qi Selatan. Berani-beraninya kalian memperlakukannya dengan lancang seperti ini. Guan, tunggu sampai beta kembali ke istana. Pasti akan kupenggal kepala semua kalian. Berani sekali. Masih berani mengancam pejabat ini? Apa yang kalian tunggu? Cepat pisahkan kedua orang gila ini untukku. Beta akan berikan kalian kesempatan terakhir. Jika kau masih bersikeras, jangan salahkan beta. Mulut besar sekali. Pejabat ini ingin lihat kau cuma rakyat jelata. Bagaimana bisa tidak bersikap sopan padaku? Pukul sampai mati. Yang Mulia,
Cinceng, Cinceng, sadarlah. Yang Mulia, hamba baik-baik saja. Yang penting Yang Mulia tidak terluka. Li Cheng, hari ini beta akan habisi seluruh keluargamu. Masih keras kepala? Sepertinya hukuman cambuk masih kurang. Ayo, lanjutkan pukulannya. Kapan pejabat ini merasa puas dipukuli, baru berhenti. Cinceng, Belum mulai dipukul, sudah pingsan. Lemah sekali. Guan, kurang ajar. Hari ini beta akan membuat kepala setiap orang terpenggal. Kurang ajar, itu kalian. Berani palsukan kaisar dan permaisuri. Juga sebarkan maklumat palsu. Kurang ajar. Palsukan cap negara dan cap permaisuri. Semua ini dosa pantas dipenggal. Panggil orang. Suruh mereka tanda tangani pengakuan sisanya. Tunggu kaisar dan permaisuri datang tangani sendiri. Pejabat berani paksa saya mengaku. Kepalamu tak mau. Sampai sekarang masih keras kepala. Di wilayah saya, kau harus tahu. Hanya terus merengek. Semua dosa bisa diakui. Karena tak mau tanda tangan. Tangan tak usah. Wanita ini tusuk sampai sadar. Tanda tangan bersama. Berani kau. Sadar lebih baik. Agar tak buang-buang waktu saya sebagai bupati. Cepat tanda tangan. Saya sebagai bupati masih harus siap sambut kaisar. Mengaku dosa apa? Berani koyakan surat pengakuan. Kalau begitu, maka saya akan beri sedikit yang serius. Panggil orang. Gunakan hukuman jepit. Apa yang kau lakukan? Berani. Kau akan apa pada permaisuri saya? Cepat lepaskan permaisuri saya. Kalian para pejabat, saya akan bunuh kalian. Berhenti. Cinceng, Dan Gonggong, depan adalah kantor bupati. 3 warga nakal itu ada di sini. Cepat masuk. Jika kalian mengaku sekarang, hamba masih bisa memberi kelonggaran, mengampuni nyawa kalian. Mimpimu. Permaisuri dan kaisar adalah permaisuri dan kaisar dinasti Qi Selatan. Mana mungkin mengaku padamu? Tampaknya kalian benar-benar tidak belajar dari hukuman sebelumnya. Pengawal. Apa? Kamu bilang An Gonggong datang? Cinceng, tahan sebentar lagi. Xiao Anzi segera tiba. An Gonggong adalah gubernur istana, berkedudukan tinggi dan berkuasa. Jangan biarkan 2 orang ini menodai mata An Gonggong. Pengawal, bawa kedua orang ini cepat masukkan ke penjara. Xiao Anzi adalah orangku. Saat dia datang, aku tak akan membiarkan kalian. Begitu An Gonggong tiba, jabatanmu akan berakhir. Diam. An Gonggong datang, aku pasti laporkan dengan sungguh-sungguh kejahatan kalian berdua padanya. Bawa pergi.
hamba menghadap An Gonggong. Tidak tahu tujuan kedatangan Gonggong. Ada petunjuk apa? Hamba dengar ada rakyat berani menyamarkan kaisar dan permaisuri. Jadi hamba datang lihat. Mana orangnya? Kenapa hamba tidak lihat? Gonggong. Hamba khawatir orang-orang ini menodai mata Gonggong, jadi menyuruh orang memasukkan mereka ke penjara. Permaisuri, maafkan aku. Adalah aku tidak menjagamu dan Xiaohui dengan baik. Ibu, Xiaohui, kamu adalah putra mahkota, calon penguasa negara. Jangan menangis. Yang mulia, hamba baik-baik saja. Asalkan Yang Mulia dan Xiaohui selamat itu sudah cukup. Permaisuri, tahan sebentar lagi. Tunggu Xiao Anzi datang, pasti dia selamatkan kita. Apa katamu? Berani kau seenaknya masukkan orang ke penjara? Gonggong di mana Li Cheng? Pasti dia takut 3 orang jahat ini ingin celakai Anda. Makanya bertindak begitu. Iya, betul. Gonggong, jangan marah. Saya antar Anda cari mereka. Cepat antar jalan. Yang Mulia, hamba sakit sekali. ibu lukanya yang sakit? Ayah, cepat selamatkan ibu. Kalian cepat ambilkan obat luka. Yang tidak mau mati, diam di tempat. Yang tidak mau mati, diam di tempat. Cuma kena pukulan saja. Orang seperti kalian, tahan saja, nanti juga sembuh. Omong kosong. Permaisuriku terluka parah. Jika tidak segera diobati, nyawanya bisa terancam. Oh ya, sudah tunggu mati saja. Kurang ajar. Aku Kaisar Qi Selatan. Cepat ambilkan obat. Kamu mau jadi kaisar sampai gila ya? Mau aku kasih obat? Bisa. Begini saja. Sujud dan beri aku hormat. Mintalah padaku. Mungkin jika aku senang, akan kuberikan. Berani. Aku putra langit. Kurang ajar kau bicara. Aku putra mahkota. Jangan hina aku, ayahanda, ibunda. Diam, anak kecil. Kau tak berhak bicara di sini. Kalian tak tahu diri. Bersiaplah mati. Ayo terus minum. Ayahanda, tenang. Saya pasti cari orang untuk selamatkan ibunda. An Gonggong, 3 orang ini bersalah berat. Nanti hukum mereka tegas. Anak kecil, buta kan kau? Tahu siapa kau tabrak? Kok anak kecil ini? Li Cheng, kau tak becus? Jabatanmu tak mau kerja? Perdana Menteri Su, jangan marah. Saya tangkap dia sekarang. Lepaskan aku. An Gonggong, aku. Diam. Nama An Gonggong. Mana boleh kau anak kecil panggil? Anak ini? Pada An Gonggong, anak ini palsu putra mahkota. Aku tak palsu. Aku putra mahkota An Gonggong. Kau tak kenal aku? Anak ini bicara ngawur. Mohon An Gonggong, jangan marah. Kenapa masih diam? Bawa anak ini turun untuk dihukum. Benar. Tak hanya anak ini, orang tuanya juga mati bersama. Kaisar, ini semua kesalahan hamba. Aku dan kau memang suami istri. Sepantasnya berbagi suka duka, hadapi susah bersama. Lagi pula ini semua karena kesalahan Lu Xiaoan.
Nanti aku balik ke istana, pasti hukum mereka semuanya. Cinceng, kamu harus bertahan. Nanti kita balik ke istana. Aku akan umumkan ke semua kamu istriku. Tak akan biarkan siapapun sakitimu sedikit. Paduka, di hidup ini bersamamu sangat bahagia. Di hidup nanti aku masih jadi istrimu. Lepaskan aku. Aku putra mahkota. An Gonggong, aku Xiaohuai. Bocah kecil, siapa beri kau nyali? Berani sentuh An Gonggong? Tak tahu aturan. Tak pantas. Kamu mirip orang tuamu. Keras kepala. Diam. Ayahanda dan ibundaku bukan bisa kau hina. Masih mimpi jadi putra mahkota? Bocah kecil, An Gonggong sudah tahu bahwa orang tuamu berbuat dosa besar. Sebentar lagi, seluruh keluargamu akan dihukum mati. An Gonggong, buka lebar matamu, lihat siapa aku. Ini, kau, An Gonggong, Anda ada perintah. An Gonggong, maka cepat ikut aku, selamatkan ayahanda dan ibunda. tampaknya Lu Xiaoan maksudnya 3 orang itu sepertinya adalah yang mulia dan permaisuri. Kini putra mahkota kecil dipukul hingga begini. Baginda dan permaisuri entah bagaimana keadaannya. Hamba harus tetap diam dulu. Pastikan dulu keselamatan Baginda dan permaisuri. Warga nakal berani mencuri giok bawaan putra mahkota. Kau tahu ini hukuman mati? Aku tidak. Ini ukiran ibu permaisuri untukku. An Gonggong, kau tak mengenaliku. Bocah kecil. Kau tak hanya berani menyamar sebagai putra mahkota, bahkan berani mencuri liontin putra mahkota. Kau cari mati? Rakyat jelata, malas jelaskan pada kalian. Bagaimanapun, sebentar lagi adalah ajal kalian. Masih berkeras? Aku, Berhenti. An Gonggong, ada perintah. Karena anak ini sudah dihukum, jangan buang waktu padanya lagi. Lebih baik cepat ke penjara. Cepat katakan, kemana bocah itu lari? Kau berani menginterogasiku? Mau bicara atau tidak? Dia adalah kaisar. Berani kalian menyiksanya? Kaisar palsu. Hari ini jika tak bilang kemana bocah itu lari, meskipun kalian adalah dewa sekalipun, harus mati di sini. Yang mulia lepaskan hamba. Hamba baik-baik saja. Cinceng, aku pasti akan selamanya melindungimu. Aduh, Gonggongan, mengapa langkah dipercepat tiba-tiba? Ada urusan penting? Yang mulia, jaga kesehatan. ada yang berani menyamar sebagai kaisar dan permaisuri, memalsukan maklumat kerajaan, membuat cap negara dan cap permaisuri. Masalah sebesar ini terjadi. Tentu aku ingin cepat selesaikan, supaya mereka menerima akibatnya. Benar kata Gonggong. Pasti buat ketiga orang itu kepala terpenggal. Ya, bila Kaisar tahu ini pasti murka besar. Kita harus sebelum Kaisar tiba menyelesaikan mereka untuk menenangkan Yang Mulia. Aku akan biarkan kalian lompat-lompat sebentar lagi. Mau bicara atau tidak? Aku satu kata pun takkan bicara. Tulangmu keras ya. Aku di penjara sudah lama. Tak ada mulut yang tak bisa kubuka. Hentikan. Xiao Anzi, Ayah ibu, siapa beri kalian nyali berani pukul ayah ibuku? Tak mau kepala kalian? Sayangku,
Kau berhak bicara di sini. Pegawai Yamen ini takkan sembarangan pakai hukuman. Pasti kalian, anak-anak kurang ajar, menghasut mereka. Pantas dipukul. Benar, memang kamu, orang tuamu, berdosa besar pantas dipenggal. Kami menghukummu untuk kaisar dan permaisuri. Coba ceritakan, apa yang terjadi? Perdana Menteri, kami menemukan dia kabur dari sel. Ingin tanya kemana, tapi dua anak ini sangat keras kepala. Tak mau bicara, akhirnya terpaksa kami menyiksa. Kuduga, kenapa baru masuk ketemu? Rupanya kau mau kabur. Berani sekali kabur dari penjara. Mengapa aku kabur? Aku tak bersalah. Kalian curang mengurungku dan ayah ibu di sini. Justru kalian yang memberontak. Aku hanya jalankan hukum. Jalankan hukum, kalian tak bedakan benar salah, mencoba paksa pengakuan, saling lindungi, inikah yang disebut jalankan hukum? Di hadapan Gonggong, kau masih lancang. Rasanya hukuman kurang. Aku akan menghukummu. Berani? Tahukah kamu siapa mereka? Ampuni hamba tak tahu salah di mana. Tolongan Gonggong tunjukkan. Hamba terlambat menyelamatkan. Ampuni kaisar dan permaisuri. Apa katamu? Dia kaisar, dia permaisuri. Bodoh kau, kaisar dinasti Qi Selatan dan permaisuri. Bisa kau hinakan? Benar Kaisar. Tak mungkin. Mereka bertiga bukannya rakyat biasa. Hari ini aku bawa permaisuri dan putra mahkota menyamar untuk beri Zhuang Yuan baru Lu Shao'an maklumat kerajaan. Tak disangka kalian berani berbuat durhaka, tak bedakan benar salah, curang dalam hukum, di bawah kekuasaan kaisar siapa beri nyali. Yang terlibat hari ini semua masuk penjara, tunggu hukuman. Hancur semua Zhuang Yuanku. Hancur semua. Seluruh kediaman Perdana Menteri hancur. Mereka ternyata kaisar dan permaisuri. Aku berani menyiksa kaisar dan permaisuri. Kaisar permaisuri putra mahkota. Aku sesat bodoh. Aku tak kenal sempat melawan kaisar dan permaisuri. Tolong kaisar dan permaisuri, ampuni, beri ampun nyawa hamba. Ampuni hamba. Maaf Kaisar, permaisuri. Ini salah hamba. Tak mengenali permaisuri dan putra mahkota. Hamba pantas mati. Ampunilah hamba yang mulia. Kalian rakyat jahat ini berani memperlakukan aku dan ayah ibu Baginda demikian. Sudah kukatakan, kalian akan menyesal. Perbuatan kalian hari ini. Lu Shao'an, kecerdasanmu luar biasa. Awalnya sang kaisar menaruh harap padamu, Zhuang Yuan baru. Sang kaisar berniat mengangkatmu. Jika bukan karena hari ini, datang sendiri ke pesta Zhuang Yuan ini, mana sangka caramu begitu kejam. Ini salahku. Sang kaisar pernah berkata, tunggu Baginda kembali ke istana. Kepalamu pasti akan dipenggal. Sang kaisar sudah memberimu kesempatan. Kamu berulang kali bersikeras tak sadar, hingga menyebabkan keadaan sekarang. Lu Shao'an, permaisuri sudah memberitahumu. Posisi Zhuang Yuanmu hanya diberikan sang kaisar karena menghormatiku. Kini kau melakukan hal sedemikian durhaka ini. Apa hukumannya? Cincing. Bukan. Permaisuri. Kami ini. Bodoh. Tubuh mulia permaisuri. Bolehkah kau sentuh? Ini salahku. Ini kelancanganku. Permaisuri. Bisakah Yang Mulia mempertimbangkan, karena kita berasal dari daerah yang sama, beri aku satu kesempatan di sisa hidupku. Saya melayanimu bagai kerbau dan kuda tanpa ragu-ragu. Cih. Melayani permaisuri bagai kerbau dan kuda. Kau tak pantas. Baru sekarang kau ingat kita berasal dari daerah yang sama? Saat di pesta Zhuang Yuan kau menghinaku. Pernahkah kau berpikir? Gelar Zhuang Yuan barumu hari ini adalah ajalmu. Jangan harap lagi. Permaisuri. Hamba keliru. Hamba buta. Hamba bersumpah. Beri hamba satu kesempatan. Hamba janji takkan ulangi. Permaisuri. Kau bermimpi.
Bukan hanya kau, keluarga dan teman-temanmu. Semua akan kau timpakan musibah. Aku bunuh seluruh keluarganya. Maaf, Yang Mulia Permaisuri. Hamba tak mengenal Permaisuri hingga berani menghina Permaisuri. Yang Mulia, tolong pertimbangkan pengabdian hamba bagi dinasti Qi Selatan dengan sepenuh hati ini. Beri hamba kesempatan ini. Hamba tak berani lagi. Hamba tak mau mati, Kaisar. Susingde, kau masih berani memohon. Bertahun-tahun kau andalkan jabatanmu untuk berbuat jahat. Jika rakyat biasa, bukankah akan kau bunuh di pesta Zhuangyuan? Yang Mulia, hamba telah mengabdi pada Qi Selatan bertahun-tahun. Hanya melakukan satu kesalahan ini. Yang Mulia tak bisa tak memberi hamba satu kesempatan. Orang tua lancang. Berani menuduh Kaisar? Tidak, tidak. Hamba tak berani. Hamba hanya terlanjur bicara. Susingde, kau terlihat mengabdi pada Qi Selatan, tapi nyatanya menyalahgunakan jabatan, menerima suap, melakukan kejahatan. Kira Zen tak tahu. Zen cuma pura-pura tak melihat saja. Bagaimana bisa? Aku sudah sembunyikan baik-baik. Tak ada tembok yang tak bocor. Tak ingin orang tahu, jangan lakukan. Apalagi kau tak bedakan benar salah, hina permaisuri dan putra mahkota, ditambah lagi kejahatanmu. Zen takkan memaafkanmu. Keluarga Su dan semua yang hadir di sini tunggu dihukum 9 keluarga. Hancur. Semua hancur. Aduh, ini awalnya jabatanku berjalan baik. Siapa sangka kenal orang celaka sepertimu, sampai terjerumus begini. Semua karena kau, Lu Shaoan. Kau hancurkan keluargaku. Shen Qingcheng, kenapa? Kenapa engkau yang cuma penjual tahu busuk bisa jadi permaisuri? Aku belajar keras belasan tahun, masih kalah dari engkau. Aku tak terima. Lu Shaoan, tidak puas mau apa lagi? Faktanya memang begitu. Aku permaisuri dinasti Qi Selatan. Memang sengaja menindasmu. Tapi kamu nanti tak ada kesempatan lagi. Nyawamu berakhir di sini. Berani hinakan permaisuri dan putra mahkotaku, harus bayar konsekuensinya. Bayar dengan nyawamu. Kamu bilang, Shen Qingcheng, aku bisa hidup sekali, bisa hidup lagi. Bahkan jadi hantu pun tak akan lepaskanmu. Akhirnya aman. Qingcheng, kamu sungguh menderita. Yang Mulia, saya baik-baik saja. Tapi tadi Lu Shaoan bilang bisa hidup pertama, bisa hidup lagi. Apa maksudnya? Mungkin dia sudah gila. Yang Mulia, ayo bawa Xiaohui pulang ke istana. Baik, ayo kita pulang. Masuk. Anak, Ini, apa yang terjadi? Anakku seorang Zhuangyuan. Masih bermimpi jadi Zhuangyuan? Kamu dan anakmu segera dipenggal. Jadi Zhuangyuan, jadilah di neraka. Tetap di sini. Ayah, kita benar-benar menghina Kaisar dan Permaisuri? Bagaimana? Aku tak mau mati. Cari jalan keluar. dasar tak tahu diri. Semua salahmu. Bisa apa? Tunggu mati. Kaisar suruh mati, menteri harus mati. Kau masih berani tanya? Ayah dan anak ini bisa terpuruk begini semuanya karena suamimu yang tak berguna itu. Zhuangyuan pilihan kekaisaran. Si manis itu cuma pembawa sial. Lu Shaoan, kau hancurkan kediaman Perdana Menteri. Aku ingin potong-potong tubuhmu. Aduh, kau orang tua, apa maksudmu? Ayah, Kan kalian sendiri yang cari anakku. Masih berani salahkan dia. Lagi pula, hal ini kau juga terlibat kan? Jangan coba bersihkan diri. Jangan coba bersihkan diri. anakmu lah yang tangkap bola bordirku. Lihat kediaman Perdana Menteri, berkuasa dan kaya, baru mau menikahiku. Dia cuma skolar miskin, menumpang kediaman kami. Itu keberuntungannya. Dasar kau. Diam kau. Kau berani pukul putriku? Permaisuri rasa
rakyat jelata itu sekarang saling bertengkar. Tentu saja, Kaisar ingin lihat anjing saling gigit. Pasti sangat lucu. Sudahkah Paduka putuskan hukum untuk mereka? Tentu saja, mereka harus mati. Besok siang, dieksekusi. Aku tunjukkan pada semua. Akhir khianat mereka. Berani pukul anakku? Hentikan semua. Ayah, ayah, Masih pejabat-pejabat? Kau segera akan dibasmi seluruh keluarga. Karirmu sebagai pejabat sudah berakhir. Kau di sini, sombong pada siapa? Li Cheng, dari segi kedudukan. Aku Zhuang Yuan, kau Tan Hua. Kau di sini ikut campur. Buat apa? Bodoh. Sudah saatnya. Masih memperebutkan hal tak berguna. Aku dulu benar-benar buta. Percaya omong kosongmu. Membuatku terjebak di penjara ini. Aku. Cukup. Sekarang, kita sama-sama dalam bahaya. Aku tak ikut kalian. Ribut. Cepat pikir. aku punya cara. Lebih baik kita kabur dari penjara. Kau gila ya? Putri, cara ini tak berhasil. Kau ini, bisakah kau bicara? Gunakan otak. Tempat ini banyak penjaga. Berjaga. Bagaimana kita kabur? Sebelum bicara, bisakah gunakan otakmu yang bodoh? Aku, Apa kau lakukan kau tua? Apa kau lakukan kau tua? Kalian pintar, maka pikirkan. Jangan di sini, hanya menunggu orang lain berpikir. Ide seperti ini. Lebih baik tidak usah. Untungnya, aku masih punya cadangan. Sebentar lagi aku bawa kau pergi. Coba kau buat mereka pingsan. Apa? anakku. Apa yang terjadi? Ayah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lu Xiaoan, benar-benar tidak berguna. Untung aku sudah tahu dari dulu. Diam-diam dari Lu Xiaoan bersama Li Cheng. Kalau tidak, cuma bisa bersama orang-orang bodoh ini, menunggu mati. Cepat makan. Ini makanan terakhirmu. Besok siang, kalian akan dipenggal. Nikmatilah saja waktu terakhirmu ini. Makanan babi ini. Mau makan sendiri. Suka atau tidak suka, lapar pun tak ada yang peduli. Mungkin bisa cepat reinkarnasi. Kau. Anakku, Ibu. Makanan babi ini. Kau juga mau makan? anakku. Kita ini, rakyat biasa. Sudah masuk penjara, nyawa tak aman. Masih peduli, kotor atau tidak. Makan lebih banyak, nanti di perjalanan. Juga kurang menderita. Ibu. Anakku, ayo makan sedikit. Kau tidak bisa, biarkan diri kelaparan. Makanan Ambil. babi ini. Mau makan sendiri. Ayah, aku tahu
Kau tak terbiasa makanan babi itu. Setidaknya minum air, isi perut. Agak membantu. Anakku, ayo, minum lebih banyak air. Dengarlah, kamu tak makan, tak minum air, bisa mati. Anak, cepat, dengar ibu. Sudah, minum. Ayah. Ayah. Li Cheng, kau dapat kunci dari mana? Li Cheng, kau dapat kunci dari mana? Sudah ada cadangan. Li Cheng, hebat. Ayo, bawa kau kabur. Mereka tinggal di penggal. Ayo. Kaisar, Permaisuri, sesuai perintah. Pengawal sudah izinkan Li Cheng bawa Su Zixuan kabur. Yang Mulia, selanjutnya, kita tunggu lihat keributan anjing gigit anjing. Paling seru ditonton. Pantas permaisuriku. Kali ini, rencana cerdik. Bangun semua. Siapa? Bangunkan aku pagi-pagi. Kau cari mati, benar kan? Kurasa kalian. Kalian cari mati. Berani kabur? Siapa kabur? Kita semua di sini. Bagaimana kalau? Lihat sendiri. Putriku, di mana putriku? Aku yang tanya. Di mana Su Zixuan dan Li Cheng? Kenapa hilang? Mereka berdua. Su Xingde. Putrimu Su Zixuan. Selingkuh padaku. Benar kan? Putri tak bermoral. Kesalahan ayah. Kalau tak temukan Su Zixuan, aku hajar kau. Minggir. Kau. Lu Shaoan. Kau gila. Ini penjara. Jangan lancang. Para tuan, kalian keliru? Putri Susingde. Dia selingkuh dulu. Anakku menghajarnya. Tak salah kok. Diam. Kalian tak bisa sebutkan di mana mereka berdua. Arak mereka semua. Tunggu Kaisar dan Permaisuri tangani sendiri. Bawa. Aceng, kita harus bagaimana? Sembunyi terus bukan jalan keluar. Diam. Aku bawa kau lari supaya kau tak dipenggal. Sudah syukurlah. Jangan ngomong. Cepatan. Orang Perdana Menteri sedang diarak di sana. Perdana Menteri Su dan menantunya si Zhuang Yuan dulu gemilang sekali. Sekarang kok jadi narapidana? Katanya konon membuat Kaisar murka. Dipenggal. Su Zixuan mana? Ayah dan suaminya sudah dipenggal. Jangan-jangan dia lari, Mungkin lari masing-masing saat susah. keluarga busuk. Ayo lihat keramaian. Kenapa kasihan ayahmu? Waktu ikut aku, kau yang pilih. Obat itu juga kau yang beri ke ayahmu. Kita sekarang tak bisa jaga diri. Hidup mati mereka bukan urusanmu. Aku tahu. Aku tak akan menghambatmu. Kau sebaiknya. Kalau kau berani menghambatku, aku bunuh kau sekarang. Ayah, anakmu tak berbakti.
Saya bersujud. Kenapa berteriak? Kau mau bunuh aku? Li Cheng, itu ayahku. Aku cuma bersujud. Ada apa? Sekarang sayang ayahmu? Ah, saat kau kabur denganku, saat beri obat ke ayahmu, tak kulihat kau peduli. Zixuan, aku sangat mencintaimu. Kalau tidak, aku tak akan ambil risiko besar bawa kau kabur. Kalau kau sekarang sayang ayahmu, maka cari dia. Bersama mereka ditarik di penggal. Aku tak mau. Karena tak mau, maka baik-baik ikut aku. Jangan rusak rencanaku lagi. Alasan aku bawa kau ke halaman belakang biro pengawal ini, karena sebelumnya kepala pengawal sini punya kelemahan di tanganku. Aku suruh dia keluar, bawa kita keluar kota. Li Cheng, kau masih punya cara. Lebih baik dari Lu Xiaoan yang tak berguna. Tuan Li. Salah. Harusnya panggil kau tahanan Li Cheng. Kepala pengawal Wang. Kuharap kau tak lupa janji sebelumnya. Tentu saja. Tapi belakangan ini keadaan genting. Harganya harus dihitung ulang. Wang Zhongbiao tuh, jangan lupa kau masih punya aib di tanganku. Kalau begitu laporkan saja aku. Aku ingin lihat apakah ada yang percaya perkataan buronan sepertimu. Baiklah. Wang Zhongbiao tu, kebaikan Tuan akan kami ingat selalu. Tolong bantu kami. Perkataan nona kecil sangat enak didengar. Bantuan ini bisa saja kuberi. Hanya Apa maksudmu? Katakan. aku orang kasar. Seumur hidup belum pernah menyentuh tangan putri Perdana Menteri. Bagaimana kalau Nona Su menemaniku 3 hari? Aku akan lepaskan kalian dari kota. Kakak Cheng, jangan. Aku mohon, kau bilang akan melindungiku. Seluruh Kislatan adalah wilayah Kaisar. Mereka berani bermimpi kabur dari bawah mata Kaisar. Sungguh mimpi di siang bolong. Mereka tak tahu Kaisar sudah memetakan jaringan Li Cheng. Sudah jelas semua. Pertunjukan bagus tentu harus dinikmati bersama permaisuri. Kalian buta? Masih tak lihat situasi? Pikirkan sendiri. Tunggu. 3 hari. Kuharap kau menepati janji. Li Cheng, Apa? Apa kita punya pilihan sekarang? Ini semua kau yang paksa. Awalnya jabatanku aman-aman saja. Sekarang jadi buronan. Cheng, kau bilang cintai aku. Kau janji akan jaga aku baik-baik. Diam kau. Awalnya aku hargai statusmu putri Perdana Menteri. Sekarang kau cuma sisa sia. Li Cheng, kamu tak tahu malu. Aku benar-benar buta salah menilaimu. Sekarang aku malas bicara denganmu. Hari ini kau harus temani. Kalau tidak, aku bunuh kau. Saudara Li, jangan berlebihan. Kalau kau rusakkan, bagaimana aku main nanti? Nanti akan kujual dia ke rumah hiburan Yihong. Lihat, 2 orang ini tak asing. Seperti 2 buronan di poster luar. Memang mereka. Ini putri Perdana Menteri Su Zixuan. Ayah kandungnya sendiri sudah dipenggal. Dia malah mau kabur dengan pria liar. Hasilnya dijual ke bos kita. Sungguh anak yang baik. Tadi tak dengar kata bos kita. Setelah bos selesai, giliran kita. Permaisuri, saatnya kita akhiri sandiwara ini. Ayo. Hormat pada Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Shen Qingcheng, kenapa kau datang? Oh, aku paham. Ini semua rencanamu. Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri bijaksana dan perkasa. Kalau tidak, mustahil kalian berdua lolos dari penjara. Konyol. Kalian tipu Yang Mulia, Permaisuri dan Putra Mahkota, lalu kabur dari penjara diam-diam. Lakukan banyak dosa mati. Harusnya dihukum mati di sini. Kalau bukan Kaisar dan Permaisuri mau lihat kesenangan,
Kami akan temani kalian main drama. Ci, pokoknya kami hari ini pasti mati. Mending bunuh aku sekarang. Bunuh kau sekarang terlalu tak seru. Masih ada aksi seru nanti. Bawa semua pergi. Wanita, diam-diam dariku selingkuh dengan pria selingkuh. Aku bunuh kau. Lu Xiaoan, kau sendiri tak selamat. Aku tak percaya kau bisa apa. Lu Xiaoan, tak jaga wanita sendiri. Itu kau tak mampu. Kalau mampu, jangan cuma omong. Sekarang bunuh aku. Aku, Diam. Yang mulia dan permaisuri di sini, kalian berani lancang. Anak durhaka, anak durhaka. Kau lakukan ini, perbuatan durhaka, mau bunuh ayah. Ayah, aku tahu salah. Aku cuma sesaat bingung, Ayah. Sudahlah, sudahlah. Aku tua, hidup setengah umur. Tak sangka kalah hari ini. Cukup. Diam semua. Kini kalian masih berani tak terima? Kini masih berani membantah? Kaisar, tenangkan amarahmu. Rakyat jelata tak berani. Lu Xiaoan, kau tahu kesalahanmu. tahu lalu apa? Sampai saat ini, aku tetap tak bisa lolos dari kematian. Kalau begitu, bunuh aku. Lu Xiaoan, permaisuri tahu tulangmu keras. Tapi tidak tahu kelemahanmu sekeras apa. Shen Qingcheng, apa yang kau lakukan? Kurang ajar. Nama permaisuri, pantaskah kau sebut? Anak tidak hormat. Ibunya juga tak lepas dari tanggung jawab. Kalau begitu, biarlah ibunya menerima hukumannya. Berhenti. Siapa berani sentuh ibuku? Pukul aku saja. Siapa berani sentuh ibuku? Pukul aku saja. Yang mulia, aku salah. Aku salah. Kumohon, kalau mau pukul, pukul ibuku saja. Anakku, kau tega. Begini pada ibumu? Manusia tak egois, dihukum langit dan bumi. Ini kau yang ngajari aku. Lu Xiaoan, permaisuri meremehkan kebejatanmu. Tak pantas disebut manusia. Tapi ini baru awal. Perbuatanmu pada permaisuri dan putra mahkota jauh lebih dari ini. Jauh lebih dari ini. Karena kalian begitu dekat. Pukul mereka bersama. Tunggu. Ampun yang mulia. Ampun permaisuri. Semua ini dia yang suruh aku lakukan ini. Mana mungkin aku berani lakukan. Hajar dia saja. Hajar dia saja. Lepaskan aku. Warga biadab, perintah permaisuri, berani kau langgar. Yang mulia permaisuri, hamba memang pantas mati. Tapi aku tak pernah menyuruhnya berlaku begitu pada kalian. Mohon Kaisar dan permaisuri lihat kebenaran. Hajar dia saja. Ibu jahat. Aku tak punya ibu sepertimu. Kalian berdua sungguh memuakkan. Hajar mereka sampai mati. Hajar sampai mati. Shen Qingcheng, kau memang kejam. Hutangmu padaku masih banyak. Cukup. Perdana Menteri Su, Hamba hadir. aku tahu keluargamu berjasa bagi Ki Selatan, tapi kalian berani melakukan hal keji pada permaisuri dan putra mahkota. Bahkan berani kabur dari penjara di hadapanku. Minta ampun? Mustahil. Kaisar, hamba sudah sadar salah. Hamba pantas mati. Tak berharap ampun. Tapi mohon belas kasih yang mulia, beri anakku, Zixuan, jalan hidup. Ayah, Su Xingde, kau tahu perbuatan putrimu? Semuanya kejahatan yang pantas dipenggal. Aku tak bisa maafkan. Tapi aku izinkan kau mati bersama putrimu. Panggil. Bawa. Kaisar
hamba pantas mati. Di alam baka lagi mengabdi dinasti Qi Selatan dengan tulus. Bawa! Hamba pantas mati. Li Cheng, aku pertimbangkan kau tak kenal orang dan terpengaruh. Keluargamu tak kena dampak. Hanya kau yang bertanggung jawab. Terima kasih, Yang Mulia dan Permaisuri, atas kemurahan hati. Panggil. Bawa dia juga. Kenapa giliranku mati? Memang, Lu Shaoan, tindakanmu yang khianat. Walau kau punya 10 kepala, tak cukup dipenggal. Shen Qingqing, aku akui aku kalah. Kalah total. Aku akui bersalah. Mohon Permaisuri Yang Mulia berikan kematian cepat. Baik. Bawa mereka semua. Ya, Tidak. Yang Mulia Permaisuri, Lu Shaoan, mulai sekarang, dendam kita di hidup lalu sudah selesai. Qing Cheng, kita pergi. Baik.